Halo, kembali lagi di gaptek.id. Jadi karena gua belum sempet untuk bikin video-video review lagi karena masih dalam pengujian nih, ada dua motherboard kayak B760, ada versi DDR4 dan juga versi DDR5. Dua-duanya motherboard yang menurut gua menarik, yang gua beli. Ada Gigabyte B660M Gaming X di harga 2,8 juta gitu. Kenapa bukan B660 MPG Riptide yang gue beli? Karena menurut gue ini lebih menarik. Nanti gue akan kasih tahu kenapa meskipun ini sedikit lebih mahal, tapi ini jauh lebih menarik. Selain soal memang ada wifi-nya ya. Dan untuk ASRock-nya gue ganti jadi B760M PG Sonic Wi-Fi. Karena dengan harga 3,3 juta rupiah, udah dapat motherboard DDR5 dan lain sebagainya. Nanti juga gue akan bahas. Ini lagi gue tes dulu. Jadi selama pengujian dua komponen ini, mungkin gue akan selipkan dengan video sederhana yang menjelaskan mengenai TDP. Karena di CPU modern zaman sekarang, pembahasan soal TDP ini rasanya perlu diulang lagi. Secara sederhananya sih TDP sebenarnya itu mencerminkan thermal design power, yang berarti ini adalah bukan CPU package power. TDP bukanlah seberapa daya yang ditarik oleh CPU, bukan seberapa besar daya yang ditarik oleh CPU, tapi menggambarkan cooling design yang bisa kalian gunakan. Itu sebabnya zaman dulu tuh kalau kita ngelihat cooling, apalagi cooling aftermarket ya gitu, itu kalian bisa ngelihat spesifikasinya TDP-nya berapa watt. Itu menggambarkan kalau cooling tersebut bisa menahan panas dengan TDP yang kurang lebih segitulah sesuai dengan klaimnya. Tapi kalau kita lihat cooling zaman sekarang, itu udah semakin sedikit yang menggambarkan berapa watt TDP dari coolingnya. Jadi kalau kalian ngelihat cooling juga ada TDP-nya berapa watt, bukan berarti coolingnya mengkonsumsi daya segitu ya, bukan. Tapi TDP memang biasanya itu selaras dengan konsumsi daya dari prosesor yang kalian gunakan. Misalkan prosesornya itu TDP-nya 65 watt. Dulu-dulu tuh memang kelihatannya agak-agak mirip-mirip. Kalau misalkan TDP-nya 65 watt, ya dia bisa narik daya mungkin 65 watt juga, atau mungkin selonggar-longgarnya itu 70 atau 75 watt. Tapi itu masih bisa dihandle dengan cooling yang juga bisa menahan TDP 65 watt. Jadi satuan watt di sini sebenarnya itu adalah satuan thermal, bukan satuan elektrikal. Nah, semakin modernnya teknologi, angka TDP ini juga cara perhitungannya semakin berbeda. Bahkan baik itu kubu AMD ataupun kubunya Intel, itu punya cara yang berbeda untuk menentukan TDP. Dan ini semakin membingungkan orang-orang awam. Ada CPU yang 65 watt tapi kok bisa narik daya 150 watt. Ada CPU yang TDP-nya 65 watt tapi kok ternyata narik dayanya 90 watt dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Gua akan coba jelaskan, meskipun ini sebenarnya video dadakan jadi gua nggak scripted ya. Gua akan jelaskan secara terpisah baik itu AMD ataupun Intel, dan gua mungkin akan mulai dari kubunya AMD dulu. Dan di sini yang gue jelasin itu udah dalam area soket AM4 dan juga soket AM5 zaman sekarang ya. Jadi gue nggak ngejelasin yang zaman-zaman dulu, atau mungkin nanti CPU modern AMD lagi kalau misalkan perhitungannya berubah lagi, mungkin video gue ini udah nggak relevan lagi ya. Nah, untuk di soket AM4 dan juga soket AM5, perhitungan TDP dari AMD itu sebenarnya ada rumusnya tersendiri dia. Itu ada dari T-case ya, ada dari T-ambient, habis itu dibagi dengan HSF yang digunakan sama dengan TDP. Tapi sebenarnya secara gampangnya, kalau kalian pingin tahu ini soket power dari prosesor AMD berapa, kalian tinggal kali 1,35 aja untuk TDP-nya. Jadi misalkan CPU-nya itu 65 watt, kalian kali 1,35, maka kalian akan menemukan angka sekitar 87, sekian, atau kalau dibulatin itu 88 watt. Yang berarti itu 65 watt TDP sama dengan power draw-nya kurang lebih sekitar 87 sampai dengan 88 watt sekian. Ya bengkak-bengkaknya ke 90 watt dah. Tapi kenapa AMD mengklaimnya 65 watt untuk CPU tersebut? Nah, kenapa seperti itu? Ini dikarenakan desain dari prosesornya AMD diklaim oleh mereka itu bisa ditahan dengan cooling ber-TDP 65 watt. Jadi dengan CPU package power 88 sampai dengan 90 watt,
kalian masih bisa cukup menggunakan cooling yang TDP-nya 65 watt aja. Karena thermal design power itu tidak menggambarkan CPU package power. Tapi yang perlu diperhatikan di zaman sekarang ini adalah apabila kalian menggunakan cooling yang sesuai dengan TDP-nya, bukan berarti CPU kalian udah akan otomatis adem gitu. Jadi bukan seperti itu cara kerjanya. Cara kerja prosesor modern zaman sekarang itu tergantung dari junction temperaturnya juga. Nah, junction temperatur kalau di zaman dulu itu menggambarkan kalau misalkan CPU-nya udah mencapai junction temperatur, dia akan throttling menuju ke base clock-nya atau throttling bahkan di bawah spesifikasinya. Tapi zaman sekarang CPU itu udah seperti otomatis teroverclock. Jadi kayak di AMD Ryzen 7000 series aja, dia punya junction temperatur di 95 derajat Celcius, yang berarti kalian bisa menggunakan cooling yang TDP-nya mepet. Katakanlah Ryzen 9 7950X, TDP-nya 170 watt, alias ini CPU package power-nya ada di sekitar 230 watt gitu ya. Nah, kalian menggunakan cooling yang mepet di 170 watt. Apakah itu nanti bakalan jadi panas? Iya, 95 derajat Celcius. Tapi kalau kalian menggunakan water cooling 360 mili mungkin yang atau mungkin custom loop gitu yang 420 mili radiatornya, apakah suhunya nanti bakalan jadi jauh lebih adem? Jawabannya tidak. Kalian akan tetap menemukan suhu 95 derajat Celcius karena konsep dari konfigurasi CPU-nya akan terus beroperasi pada 95 derajat dan untuk clock speed-nya nanti yang menyesuaikan. Jadi stepping-nya sangat dinamis sekali ya untuk prosesor modern zaman sekarang. Solusi paling yang terbaiknya itu adalah tentu dengan mengatur temperatur limit apabila kalian ingin CPU-nya terlihat adem. Jadi untuk nentuin cooling yang bagus di zaman sekarang pun bukan lagi dari suhunya aja, tapi harus dicek clock speed-nya itu jalannya seberapa besar dan performanya seberapa baik dalam memberikan performa. Paling gampangnya dites di Cinebench R23 lah gitu. Jadi TDP di AMD ini adalah menggambarkan cooling yang bisa kalian gunakan, dan itu yang minimal banget lah, paling enggak itu bisa jalan dengan spesifikasi yang sesuai oleh AMD, dan suhunya bisa dipastikan jalan di junction temperatur untuk CPU seperti AMD Ryzen 7000 series. Tapi kalau misalkan CPU-nya kayak Ryzen 5000 series, itu dia biasanya belum mencapai 95 derajat Celcius. Karena junction temperatur ini juga sebenarnya udah mulai berubah maknanya. Junction temperatur tuh sekarang lebih ke arah operating temperatur. Kalau kalian lihat spek datasheet dari AMD pun, itu dia operating temperatur dalam kurung TJ Max 95 derajat Celcius, yang berarti AMD udah menganggap 95 derajat Celcius adalah operating temperatur dari prosesornya. Kalau kalian mau adem, kalian bisa menggunakan temperatur limit dari fitur motherboard kalau fitur motherboardnya ada, atau menggunakan power limit yang rendah sekalian dengan catatan performanya mungkin tidak akan sekencang apabila kalian menggunakan default ataupun menggunakan Precision Boost Overdrive alias power limitnya dilepas. Itu untuk platform AMD. Bagaimana dengan platform Intel? Untuk platform Intel ini semenjak generasi ke-8 kayaknya, dan ini berlaku juga untuk kalian pengguna laptop ya, jadi nggak cuma untuk pengguna PC desktop aja. Nah, untuk platform Intel ini, angka TDP yang dimaksud itu sebenarnya adalah angka yang digambarkan berdasarkan base clock yang diberikan pada prosesornya, dan itu berjalan pada junction temperatur. Jadi variabelnya juga sebenarnya kurang lebih mirip-mirip nih antara AMD dan juga Intel. Ada junction temperatur sebagai operating temperatur juga, yang dimana nanti akan mengatur clock speednya, tapi ada stepping yaitu power limit 2 di Intel yang akan memberikan turbo boost pada prosesornya dia. Kalau si AMD kan Precision Boost, dia kalau Precision Boost tuh dari awal memang udah sangat-sangat dinamis. Tapi kalau Intel dia benar-benar punya stepping lompatan yang benar-benar jauh banget steppingnya antara PL1 dan juga PL2. Nah, PL1 ini biasanya angka yang menentukan TDP dari Intel itu berapa. Contohnya seperti Core i5 13500. Ini disebutkan oleh Intel TDP-nya adalah 65 watt. Tapi sebetulnya dia punya turbo power di angka 155 watt dan turbonya itu berjalan selama 28 detik.
Yang berarti selama 28 detik pertama CPU ini akan mengkonsumsi daya sekitar 150 watt dan setelahnya itu dia baru akan stay di 65 watt. Apakah jadinya prosesor ini bisa menggunakan cooling ber-TDP 65 watt? Bisa aja, tapi kalian tidak mendapatkan turbo boost yang maksimal karena kalian akan nemuin junction temperatur di 100 derajat Celcius apabila coolingnya tidak sanggup menghandle 150 watt. Jadi sebenarnya simpelnya seperti itu. Dan apabila kalian suhunya itu 100 derajat Celcius di Intel, ini konsepnya juga nanti bakalan jadi sama juga seperti AMD karena ada yang namanya thermal velocity boost di CPU-nya Intel untuk CPU Intel yang modern zaman sekarang. Dimana velocity boost ini juga dia akan menyesuaikan clock speed sesuai dengan cooling yang kalian gunakan. Jadi meskipun kalian udah mencapai titik junction temperatur, itu clock speednya nggak akan langsung dilempar ke bawah sampai ke clock speed yang paling rendah atau di base clock. Tapi dicari ini cooling mampunya di clock speed berapa untuk 100 derajat Celcius. Makanya nggak heran kalau kalian ngelihat 13900K itu jalannya 100 derajat Celcius terus atau 95 derajat Celcius terus. Nggak heran juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai coolingnya itu bagus banget, apakah nanti clock speednya bakalan jadi tinggi banget untuk clock speednya? Tentu tidak, karena rasionya kan udah ada rasio maksimalnya. Katakanlah rasio maksimalnya itu ada di 5,8 GHz. Ya, dia tentu nggak akan jadi 6 GHz all core tentunya ya. Begitu pula di AMD kurang lebih sama seperti itu. Jadi kalau kalian bisa mendinginkan prosesornya seadem mungkin, bukan berarti nanti CPU-nya dia bakalan auto 6 GHz tanpa di overclock sama sekali. Tentu kalian perlu melakukan overclocking lagi apabila kalian ingin melewati batas dari spesifikasi maksimal yang diberikan oleh CPU, baik itu AMD ataupun dari Intel. Oke lah, baik AMD ataupun Intel, mereka mengklaim junction temperaturnya itu udah seperti sama dengan operating temperature, yang berarti mereka menganggap suhu 95 ataupun 100 derajat Celcius itu adalah udah batas suhu yang masih aman. Jadi kalau udah lewat dari situ, nggak bisa juga sih sebenarnya lewat dari 95 atau lewat dari 100 di zaman sekarang. Jadi kalaupun lewat-lewat, dia bakalan proteksi, dia bakalan kasih shutdown, dia bakalan kasih crash, sehingga nanti PC-nya bakalan reboot sendiri atau nge-restart sendiri dan balik menjadi normal kembali gitu. Berbeda dengan CPU zaman dulu yang mungkin bisa sampai overheat, terus akhirnya melepuh dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang memang rata-rata selama dia masih dalam operating temperaturnya, dia masih akan bisa berjalan terus-menerus. Tapi kalau misalkan udah lebih dan coolingnya memang nggak sanggup, dia akan kasih crash. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Cuma dilemanya adalah angka 95 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius ini memang akan bikin orang awam parno. Karena tentu 100 derajat Celcius tuh bisa masak air ya kan. Makanya sebenarnya dilematis juga sih antara CPU yang kelihatannya panas tapi sebetulnya udah normal, dan juga orang-orang awam yang ya menganggap 95 itu dan 100 derajat Celcius itu panas gitu. Jadi sebenarnya fitur ini bermanfaat untuk ngebikin CPU-nya jadi terlihat kencang. Karena kalau kita ngelihatnya, ya coba misalkan Core i5 13500 ini cuma jalan 65 watt aja, stagnan. Meskipun ini punya 10 core, mungkin performanya cuma setara 13400F. Sederhananya gimana untuk TDP zaman sekarang kalau misalkan mau gue gabungin antara kubu AMD dan juga kubu Intel, kalian jangan ngelihat TDP-nya aja dan langsung ngejudge CPU tersebut punya CPU package power yang hemat daya atau boros daya. Contohnya misalkan kayak ngelihat ya Core i5 13500 deh, atau Core i9 13900 saja gitu ya. Itu punya TDP sama-sama 65 watt, tapi kalian sebenarnya mendapatkan turbo maksimum di angka 200 watt bahkan untuk Core i9 13900 non-K. Dan apalagi kalau Intel nih, ini sebenarnya yang agak sedikit membahayakan karena untuk di Intel beberapa motherboard itu mengizinkan untuk power limitnya dilepas dan bahkan tanpa setting sama sekali. Jadi by default power limitnya bisa dilepas atau paling enggak base powernya atau power limit satunya itu udah diberikan tinggi atau sama dengan seperti turbonya. Jadi CPU kalian akan berjalan turbo terus-menerus
Sementara cooling yang kalian gunakan mungkin bukan cooling yang begitu bagus, sehingga kalian akan melihat suhu 100 derajat Celcius terus-menerus. Sementara kalau di AMD, ini dia kalau misalkan di Ryzen 7000 series non-X sih sejauh ini semua CPU-nya adem, 90 watt semua ya, baik itu Ryzen 5 sampai dengan Ryzen 9-nya. Tapi kalau kalian beli versi X-nya, itu sebenarnya seakan-akan seperti udah ada Precision Boost Overdrive-nya dan kalian bakal ngelihat suhu 95 derajat Celcius. Kalau kita balik lagi ngomongin soal TDP, intinya kalian udah nggak bisa lagi ngelihat prosesor berdasarkan TDP-nya. Kalau di platform AMD kalian bisa ngelihat TDP-nya sih sebenarnya, tapi kalian tinggal kali 1,35 aja dan itu udah menjadi acuan seberapa daya yang bisa ditarik untuk AMD. Tapi kalau kalian ngelihatnya platformnya Intel, acuannya itu sebetulnya bukan ada di TDP-nya, tapi kalian coba lihat turbo maksimumnya ada di berapa watt, karena biasanya turbonya itu yang akan nanti ngasih suhu tinggi di awal-awal dan tentunya pemilihan motherboard, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan gue yang agak berantakan ini dan gue udah coba jelaskan pelan-pelan, semoga kalian mengerti ya pembahasan gue seperti apa, karena gue nggak tulis skrip sama sekali di sini. Jadi komen aja di bawah, siapa tahu nanti gue bisa bantu tambahin gitu ya untuk informasinya, atau mungkin kalian juga ingin nambahin apabila pembahasan gue soal TDP prosesor ini dan juga beserta power limit dan juga thermal karena berkaitan, itu mudah-mudahan kalau misalkan ada yang kurang gitu ya, kalian bisa tambahin aja informasinya di kolom komen. Nanti siapa tahu gue pin atau mungkin ya gue bales komennya, gue baca-baca juga semua komennya. Kurang lebih segitu aja pembahasan dari gue. Silakan kalian klik super thanks di situ biar kalian gak ngira Gaptek itu adalah reviewer bayaran. Jadi kalian aja yang bayar lewat super thanks atau lewat Saweria. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.